Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kalian itu selalu jadi tempat sampah buat masalah semua orang? Tapi giliran kalian ini yang mau meledak atau banyak masalah, nggak ada yang bisa dihubungi atau kalian nggak ada yang menaruh tempat curhat buat masalah kalian. Rasanya sepi banget kan? Padahal kontak di handphone kalian ini ada banyak banget, ratusan bahkan followers di media sosial juga lumayan banyak. Tapi tetap aja kalian merasa sendirian. Yang paling menyakitkan kadang bukan masalah yang lagi kalian hadapi saat itu, tapi realita yang menampar kalian di malam hari yang sunyi. Realita bahwa dari puluhan orang yang pernah kalian bantu, kalian dengerin curhat, atau bahkan kalian kasih solusi, ternyata nggak ada satupun yang benar-benar mau dengerin kalian gantian atau curhat gantian gitu ya. Nah, banyak dari kita yang tanpa sadar terjebak di peran ini, di grup pertemanan, di tengah keluarga, bahkan di lingkungan tempat kerja. Kalian selalu mengambil peran sebagai the strong friend atau teman yang terlihat paling kuat. Kalian yang selalu dimintain saran dan nasihat. Kalian yang selalu sedia 24 jam buat dengerin orang nangis atau orang curhat itu. Kalian yang selalu bisa diandalkan dalam segala situasi genting teman-teman kalian itu. Tapi masalahnya satu, karena kalian terlihat selalu bisa handle segalanya dengan senyuman, orang-orang jadi lupa. Mereka lupa melihat sisi rapuh kalian. Mereka lupa kalau kalian juga cuma manusia biasa, manusia yang bisa capek, bisa rapuh, dan sangat butuh sandaran saat dunia lagi jahat-jahatnya. Ada satu cerita dari seorang perempuan yang pernah aku temui dulu. Sebut aja namanya Nisa. Nisa ini ibarat ibu peri di lingkungannya. Tiap ada temannya yang putus cinta, Nisa yang temenin sampai pagi. Dia dengarkan tangisan temannya tanpa menyela sedikit pun. Tiap adiknya ada masalah di kampus juga, Nisa yang maju paling depan untuk membereskan kekacauan itu. Dia merasa itu adalah tugas utamanya di dunia ini. Nisa seringkali mengorbankan waktu tidurnya, waktu istirahatnya, bahkan uang pribadinya hanya untuk memastikan orang-orang di sekitarnya merasa aman dan nyaman. Tapi roda kehidupan berputar. Suatu hari musibah datang bertubi-tubi. Nisa kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba karena pengurangan karyawan di kantornya. Di hari yang sama, dia juga mendapat kabar buruk dari keluarganya. Dunianya seakan runtuh seketika. Hari itu Nisa benar-benar hancur. Dia berada di fase terendah dalam hidupnya. Kepalanya berisik, dadanya sesak, dan dia merasa butuh banget tempat untuk sekedar membuang keluh kesah. Malam itu, dengan tangan gemetar dan air mata yang ditahan, Nisa mencoba menelpon sahabat-sahabat yang biasanya sering curhat berjam-jam dengannya. Kontak pertama dihubungi gak diangkat. Kontak kedua dihubungi hanya berdering. Akhirnya di kontak ketiga temannya mengangkat telepon itu. Nisa sedikit lega. Tapi baru saja Nisa bercerita 5 menit tentang betapa hancurnya perasaannya karena dipecat, temannya itu malah memotong pembicaraan dengan santainya. Temannya bilang, sabar ya Nis, namanya juga hidup. Oh iya BTW aku besok mau keluar kota nih bareng pacarku. Aku packing dulu ya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi ceritanya. Kamu pasti kuat kok. Dadah. Klik. Telepon dimatikan begitu saja, meninggalkan Nisa dalam keheningan yang menyiksa. Malam itu Nisa menangis sejadi-jadinya, sendirian di pojok kamar. Bukan cuma menangis karena dia baru aja kehilangan pekerjaan impiannya, tapi dia menangis karena sebuah realita pahit. Dia merasa dirinya ternyata gak seberharga itu di mata orang-orang yang selama ini sudah pernah dia bantu. Dia merasa seperti barang yang habis pakai, seperti payung yang hanya dicari saat hujan turun, lalu dilupakan begitu aja saat matahari sudah bersinar terik. Sobat Kertas, kalau kamu pernah ada di posisi Nisa, tolong dengarkan aku baik-baik ya. Rasa sesak, marah, dan kecewa yang kalian rasakan itu sangat-sangat valid.
Gak ada yang salah dengan perasaan kalian. Gak usah pura-pura tegar dan bilang aku gak apa-apa kok, padahal hatimu sedang hancur lebur. Mari kita bedah emosinya sejenak tanpa menghakimi siapapun. Kenapa sih perasaan hampa dan menyakitkan seperti ini bisa muncul dalam diri kita? Mari kita bedah emosinya sejenak tanpa menghakimi siapapun. Kenapa sih perasaan hampa dan menyakitkan seperti ini bisa muncul dalam diri kita? Secara psikologis ini sangat sering terjadi karena kita terbiasa menaruh self-worth atau harga diri kita pada seberapa bergunanya kita buat orang lain. Kita mengidap apa yang dalam dunia psikologi disebut sebagai savior complex, sebuah dorongan tidak sehat untuk selalu menyelamatkan orang lain dari masalah mereka. Kita juga tumbuh menjadi seorang people pleaser. Kita sangat takut kalau kita bilang tidak, atau kalau kita berhenti menjadi pendengar setia mereka. Ketakutan terbesarnya adalah kalau aku berhenti berguna, apakah mereka masih mau berteman denganku? Apakah mereka akan meninggalkanku sendirian? Karena ketakutan itulah kita takut memberikan energi dan waktu kita ke orang lain. Kita luangkan terus isi teko kita sampai gelas kita sendiri kosong. Lalu ketika kita akhirnya butuh diisi kembali, orang lain tidak peka. Kenapa? Karena selama ini kita yang selalu memasang topeng kemandirian. Kita yang menciptakan ilusi bahwa hidup kita selalu baik-baik aja. Akhirnya empati teman-teman kita pun menumpul saat menghadapi kita. Puncaknya, yang muncul dalam dirimu adalah kondisi klinis bernama compassion fatigue. Sebuah kelelahan mental, emosional, dan fisik yang amat sangat ekstrim. Kelelahan ini terjadi karena otakmu sudah terlalu banyak menyerap emosi negatif, kesedihan, dan trauma dari orang-orang yang kamu dengarkan setiap hari. Cirinya gampang dikenali, kamu mulai merasa mati rasa, gampang marah karena hal sepele, susah tidur di malam hari, dan selalu merasa capek padahal tidak ngapa-ngapain. Kalau gejala ini sudah muncul, ini bukan lagi soal kurang piknik atau kurang bersyukur. Ini adalah alarm dari tubuhmu bahwa jiwamu sedang terbakar. Aku gak akan menyuruhmu menjadi orang jahat dan egois dengan langsung menjauhi semua teman-teman kalian. Gak semudah itu prakteknya. Tapi mari kita mulai membenahi pola ini pelan-pelan dengan problem solving yang membumi. Langkah pertama yang paling krusial yaitu validasi dirimu sendiri. Tolong ingat ini baik-baik dan tanamkan di kepala kalian semua. Kalian itu manusia, bukan kotak P3K berjalan yang selalu sedia obat luka buat semua orang. Wajar kalau kalian capek, wajar kalau kalian ingin didengar. Mengakui bahwa kalian sedang butuh bantuan bukanlah sebuah kelemahan yang memalukan. Mengakui kelemahan justru adalah bentuk keberanian tertinggi untuk mulai mencintai dirimu sendiri. Kamu berhak mendapatkan cinta yang selama ini kamu berikan ke orang lain. Langkah kedua, ubah sudut pandang kalian ini tentang menolong. Menolong orang lain itu mulia, tapi menolong tidak boleh sampai menelantarkan kewarasan kalian sendiri. Kalian gak akan pernah bisa menolong orang tenggelam kalau kalian sendiri gak tahu caranya berenang itu dan gak pakai pelampung juga. Kalian akan ikut mati. Isi dulu energi kalian, bahagiakan dulu diri kalian. Setelah baterai kalian penuh, baru kalian bisa menjadi pendengar yang baik untuk luka orang lain. Langkah ketiga, ini yang paling menantang, bangun batasan yang sehat. Boundaries bukanlah tembok untuk menjauhkan orang, melainkan untuk agar kalian tidak diinjak-injak. Mulai sekarang berjanjilah pada diri kalian sendiri untuk melatih kalimat yang sakti ini. Kalau ada teman yang mau curhat panjang lebar, tapi kalau lagi lelah parah, jangan paksakan didengar. Tarik napas dan bilang, aku pengen banget dengerin cerita kamu sekarang, tapi jujur kapasitas mentalku hari ini lagi penuh banget. Boleh nggak kalau kita ngobrolnya besok aja pas aku udah lebih segeran? Percayalah, teman yang baik dan menghargaimu pasti akan mengerti kok dengan kondisimu saat itu.
Tapi kalau dia malah marah dan menyebutmu teman yang egois, maka saat itulah kamu tahu dia berteman denganmu hanya karena kamu berguna buatnya. Kamu berhak melepaskan orang-orang seperti itu dari hidupmu tanpa perlu merasa bersalah sedikit pun. Jaga lingkaran pertemanan yang saling mengisi, bukan menguras. Langkah keempat, ketahui kapan kalian harus angkat tangan dan mencari bantuan profesional. Jangan tunggu sampai mentalmu hancur berkeping-keping. Kalau kalian merasa mati rasa berkepanjangan, muncul cemas berlebih setiap kali ada notifikasi chat masuk, atau merasa sangat hampa dalam keramaian, itu tandanya beban emosional kalian itu sudah terlalu mengkristal jadi kerak. Jangan pernah ragu atau malu untuk datang ke psikolog atau psikiater terdekat. Sama seperti ke dokter saat batuk pilek, datang ke tenaga profesional kesehatan mental adalah cara paling logis untuk mengurangi benang kusut di kepala kalian. Sobat Kertas, perbincangan kita malam ini rasanya sudah cukup panjang. Aku tahu menjadi kuat sendirian setiap saat itu sangat-sangat melelahkan. Kalau malam ini kalian sedang menonton video ini sendirian di kamar kalian dan kalian merasa sangat relate dengan kisah Lisa tadi. Kalau kalian capek karena selama bertahun-tahun selalu jadi tempat curhat, tapi nggak pernah punya bahu untuk bersandar saat kalian menangis, tolong tuliskan perasaan, beban, dan keluh kesah kalian di kolom komentar di bawah ini. Keluarkan semuanya, nggak apa-apa, jangan ada yang ditinggalkan. Atau kalau kalian merasa ceritamu itu terlalu berat, memalukan, dan terlalu personal buat dibaca publik, kalian selalu bisa mengirimkan ceritamu ke DM sosial mediaku. Di channel ini kita punya aturan yang jelas. Gak ada yang namanya adu nasib, gak ada kalimat Allah mending kamu aku lebih parah. Di sini kalian gak perlu pura-pura jadi si paling kuat. Kalian boleh jadi rapuh, kalian boleh buka topeng sempurna kalian dan taruh beban kalian sebentar. Biarkan aku dan teman-teman Sobat Kertas lainnya yang malam ini gantian mendengarkan keluh kesah kalian sampai selesai, tanpa dihakimi, tanpa dipotong, karena terkadang obat terbaik dari rasa sesak di dada bukanlah solusi atau nasihat yang panjang dan muluk-muluk dari orang pintar. Obat terbaik itu kadang sederhana, hanya butuh seseorang yang tulus duduk di sebelahmu, menatap matamu dan bilang dengan lembut, "Ya, aku paham rasanya, menyakitkan sekali ya. Gak apa-apa kok, nangis saja sekarang, aku temenin kalian. Aku temenin kamu di sini sampai kamu tenang." Siapa tahu cerita kejujuran kalian di kolom komentar nanti bisa menyelamatkan nyawa Sobat Kertas lain yang kebetulan sedang membaca. Seseorang yang tadinya mau menyerah pada hidup malam ini tiba-tiba merasa punya kekuatan baru karena membaca tulisan kalian. Dia sadar dia gak sendirian. Lepas dulu topeng tebal kalian malam ini Sobat Kertas. Izinkan diri kalian menjadi rapuh. Kalian bisa menangis dan merasa lelah adalah bukti kalian itu masih manusia. Bukti bahwa hati kalian masih bekerja dengan sangat baik. Hanya saja ia sedang kehabisan bahan bakar dan butuh diisi ulang dengan kasih sayang. Terima kasih udah meluangkan waktu belasan menit kalian untuk menyimak perbincangan kita dari awal sampai akhir ini. Kalian benar-benar sangat luar biasa. Kami sangat menghargai kehadiran kalian di sini. Jaga selalu kesehatan fisik dan mental kalian di luar sana, karena dunia kadang gak ramah. Diri kalian adalah satu-satunya aset paling berharga yang kalian miliki. Jadi tolong cintai diri kalian sendiri lebih dari siapapun mulai hari ini. Jangan lupa minum air putih dan cobalah tidur lebih awal malam ini. Sampai jumpa di bedah cerita psikologi Sobat Kertas selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat belajar untuk mulai memeluk diri kalian sendiri. Kalian berhak untuk didengarkan. Terima kasih.